Semakin modern suatu negara terkadang menjadikan masyarakat melupakan sisi tradisional negara tersebut. Baik dari budaya, adat istiadat, bahkan kuliner khas pun terlupakan. Meramainya makanan modern menjadikan lemahnya bangsa pasar bagi pedagang makanan tradisional. Hal ini dapat dilihat dari semakin jarangnya penjual jajanan tradisional di pasar. Jika demikian terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan makanan atau jajanan tradisional negara kita akan musnah. Padahal jika dilihat dari segi kesehatan, makanan khas Indonesia sangat bersentuhan dengan alam, sehingga lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kurangnya inovasi dari penjual makanan tradisional juga menjadikan konsumen merasa bosan, karena rasa dan bentuknya yang monoton. Contoh jajanan tradisional yang akan kami angkat adalah klepon. Kebanyakan klepon biasanya berbentuk bulat, berisikan gula merah dengan baluran parutan kelapa di atasnya, dan berwarnakan hijau. Bentuk, rasa, serta warna dari klepon dari tahun ke tahun masih sama, menjadikan klepon tersebut kurang diminati oleh konsumen. Melihat situasi tersebut, kami berasumsi bahwa ketika makanan atau jajanan tradisional dikemas dan disajikan dalam bentuk dan rasa yang baru, maka dapat mengurangi kebosanan konsumen. Selain itu, sisi tradisionalnya pun masih dapat dipertahankan dengan menginovasi jajanan tradisional seperti klepon dengan rasa, bentuk dan warna yang berbeda, maka konsumen akan lebih tertarik dan produk tersebut dapat menjadi peluang usaha yang mengangkat tradisionalitas dengan pengemasan produk yang inovatif. Visi usaha menjadikan klepon sebagai suatu jajanan tradisional yang diminati dan laku di masyarakat. 1. Menghasilkan produk yang berkualitas. 2. Menerapkan pelayanan dengan sikap yang sopan dan ramah. 3. Proses produksi yang higienis. 4. Menjaga cita rasa khas makanan tradisional. 5. Memuaskan konsumen dengan rasa khas dan harga terjangkau. Tujuan kegiatan usaha. 1. Meningkatkan jiwa kewirausahaan. 2. Meningkatkan pendapatan. 3. Melatih mental dalam berwirausaha. 4. Menciptakan lapangan pekerjaan. 5. Mengenalkan makanan tradisional ke anak-anak milenial. 6. Menambah wawasan tentang dunia wirausaha. 7. Melestarikan makanan tradisional khas Indonesia. 8. Menjadi usaha yang beromset tinggi. Strategi pasar. A. Segmentasi pasar. 1. Segmentasi berdasarkan demografis, memilih segmentasi usia 8 tahun ke atas. 2. Segmentasi berdasarkan ekonomi, menengah ke bawah hingga menengah ke atas. B. Target pasar. Target pasarnya yakni beberapa kalangan masyarakat yang berada pada kelas ekonomi menengah dan anak sekolahan. C. Positioning. Pada klepon isinya gula merah. Klepon sangat cocok bagi mereka yang menginginkan sebuah makanan yang cepat, enak, mudah saat menyantapnya dan juga sehat. Analisis SWOT. A. Strength atau kekuatan. 1. Kualitas. Produk klepon memiliki kualitas yang baik karena dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan cara-cara yang higienis. 2. Ukuran. Pada produk klepon, kami memiliki ukuran yang unik, yaitu ukurannya lebih besar dibanding klepon biasa. 3. Desain kemasan. Produk klepon akan dibungkus dengan pembungkus mirip seperti kotak, pembungkus makanan cepat saji, seperti plastik mika. B. Weakness atau kelemahan. 1. Tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. 2. Jika sudah lama akan basi dan mengeluarkan lendir. 3. Adanya risiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. C. Opportunities atau peluang. 1. Dukungan pemerintah terhadap pelestarian usaha makanan tradisional khas daerah. 2. Kondisi ekonomi makro Indonesia yang mulai membaik. 3. Terdapat kecenderungan selera masyarakat yang semakin menyukai makanan ini, dari lapisan perkotaan hingga masyarakat pinggiran. 4. Meskipun permintaan masyarakat terhadap makanan manis fluktuatif, pada saat-saat tertentu permintaan masyarakat terhadap makanan manis sangat tinggi, misalnya untuk keperluan hajatan, hari-hari besar, dan sebagainya. Threat atau ancaman. 1. Ancaman kami adalah adanya pesaing
yang menjual klepon di tempat lain. Cara kami mengatasinya yaitu dengan membuat bentuk yang lebih besar tapi tidak mengalami kerugian, dan lebih giat lagi melakukan penjualan serta melakukan modifikasi isi. 2. Pesaing yang meniru konsep berjualan serta konsep produk kami. Proses produksi alat, kompor, gas, panci, baskom, pisau, sendok, sorok atau saringan, piring, parutan, lap, mika, dan strapless. Bahan: tepung beras, tepung ketan, garam secukupnya, gula merah secukupnya, kelapa parut, pasta pandan, dan air secukupnya. Cara membuat: campurkan tepung ketan dan tepung beras dalam satu wadah. Aduk hingga rata. 2. Masukkan pasta pandan secukupnya ke dalam campuran tepung. Aduk hingga rata. 3. Tuang air sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan pas. 4. Bentuk bulat-bulat adonan yang sudah diuleni hingga kalis dan beri isi gula merah pada bagian tengahnya. Lakukan sampai adonannya habis. 5. Rebus adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat dalam air yang mendidih hingga benar-benar matang. 6. Sambil menunggu adonannya matang, campurkan kelapa parut dengan sedikit garam, lalu dikukus sebentar. 7. Angkat adonan, lalu tiriskan, kemudian gulingkan dengan kelapa parut yang sudah dikukus hingga merata. 8. Masukkan klepon ke dalam mika. 9. Klepon siap untuk dijual.